Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita akan melanjutkan studi mengenai buku Keluaran. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana orang Israel setelah tinggal 400 tahun lebih di tanah Mesir, orang Israel dari 70 orang berkembang menjadi sampai hampir 2 juta, sekitar 2 juta. Itu akhirnya perkembangan yang besar ini membuat orang Israel, khususnya setelah munculnya raja yang baru yang tidak mengenal akan Yusuf, dan mereka merasa terancam. Sehingga kemudian kita melihat bagaimana Raja Mesir berusaha untuk menghambat pertumbuhan itu. Bahkan dia berusaha untuk menekan supaya pengaruh orang Israel ini tidak mengancam akan keberadaan raja dan bangsa di Mesir. Lalu kita mengetahui bagaimana Raja Mesir berusaha dengan cara-cara yang brutal untuk menghambat atau melumpuhkan kekuatan daripada orang-orang Israel di Mesir. Mulai dengan adanya kerja paksa, penindasan melalui pekerjaan, kemudian secara licik bagaimana berusaha untuk membunuh akan bayi yang akan lahir, memakai bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki yang akan lahir. Tapi kita lihat bahwa bidan-bidan yang takut kepada Tuhan ini tidak taat atau lebih takut kepada Tuhan daripada melaksanakan perintah daripada Raja Mesir waktu itu. Lalu akhirnya Raja Mesir bukan hanya secara diam-diam, tapi secara publik sekarang memerintahkan supaya orang-orang Mesir membuang atau membunuh anak-anak sulung daripada anak-anak laki-laki daripada orang-orang daripada Israel. Nah, ini akhirnya menimbulkan suatu masalah sosial yang besar sekali. Tapi kita melihat semua upaya yang dilakukan oleh Raja Mesir itu gagal, boleh kata. Orang Israel bertambah banyak, bertambah pengaruhnya makin besar, sehingga kita melihat bahwa Raja Mesir makin hari boleh makin ketakutan. Kita melihat di balik semuanya itu ada rencana dan tujuan Tuhan yang sedang digenapi. Kita mengetahui janji Tuhan bahwa bangsa Israel, janji Tuhan kepada Abraham, dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan sekarang apa yang dijanjikan Tuhan menjadi realita. Dulu hanya dari 70 orang berkembang menjadi 2 juta orang. Dan melalui kitab Keluaran ini kita akan belajar bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Kita mengatakan Musa menulis 5 kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Keluaran ini kitab yang sangat penting sekali. Kita bisa mempelajari banyak hal di dalam kaitannya kekristenan pada zaman ini. Nah, kita akan melihat secara keseluruhan melalui kitab Musa ini kita mempelajari apa. Nah, saya sudah berusaha untuk membuat outline. Yang garis besarnya jelas, saudara, buku Ulangan ini ditulis oleh Musa di dalam konteks yang saat itu atau konteks dekatnya itu adalah mempersiapkan orang Israel bagaimana mereka hidup sebagai new komunitas di tanah perjanjian Tuhan. Jadi kitab ini bagaimana Musa menulis sejarah mengenai bagaimana Allah membebaskan orang Israel di dalam perbudakan di Mesir, atau bagaimana Allah melaksanakan karya penebusan orang Israel
Nah, setelah mereka ditebus masuk tanah Kanaan, bagaimana mereka boleh mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, lalu mereka boleh hidup sebagai umat Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tujuan penulisan kitab Keluaran ini ya ditulis oleh Musa ya, supaya generasi-generasi ke depan tuh boleh mengingat sejarah penebusan Tuhan, lalu bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah ya. Kita mengetahui buku ini ditulis setelah orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang Israel dalam rangka mau masuk tanah Kanaan. Ya, maka mereka perlu punya suatu pegangan. Ya, istilahnya saudara, bahwa orang Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, menjadi satu nation, satu bangsa. Nah, sebagai bangsa di mana Allah sebagai raja, ada rakyatnya, ada lokasinya. Sebagai suatu bangsa pasti perlu adanya undang-undang yang mengatur bagaimana kehidupan sebagai satu bangsa. Khususnya saudara, kita melihat bahwa awal di dalam kehidupan orang Israel itu di dalam pemerintahan Allah atau teokrasi. Allah sebagai raja, maka Allah juga memberikan firman Tuhan sebagai undang-undang atau pedoman. Kita mengetahui saudara saudara Yesus Kristus di dalam perjanjian lama ada 3 hukum yang diterapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang namanya pertama adanya moral law. Ya. Moral law itu yaitu hukum moral. Ya. Kita mengetahui bangsa Israel setelah dibebaskan dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 hukum. Ya. Hukum Allah, hukum Taurat untuk mereka bagaimana hidup sebagai suatu bangsa. Ya. Yang menempatkan Tuhan itu sebagai raja yang memerintah mereka. Lalu juga ada namanya ceremonial law. Ceremonial law itu adalah hukum-hukum yang berkait di dalam ibadah atau ceremonial law, hukum-hukum bahkan beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, saudara, harus di dalam kebenaran Tuhan, bukan beribadah semau sendiri. Aspek lain, saudara, karena mereka juga suatu bangsa, adanya civil law. Civil law itu bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan sosial, itu ada aturan hukum di dalam masyarakat. Nah, di dalam kitab Pentateuch khusus secara keseluruhan membahas secara detail bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Baik di depan Tuhan ataupun sebagai komunitas satu bangsa, mereka beribadat dan melayani Tuhan. Maka setelah kesempatan ini saya coba memberikan outline, gambaran apa yang akan kita pelajari, saudara, atau ringkasan garis besar. Ya, lalu kita akan secara mendetail kita mau belajar, karena ini juga bisa ada relevansinya dengan hidup kita. Kalau orang Israel setelah dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Tuhan atau tinggal di tanah perjanjian Tuhan, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, pedoman bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah. Itu juga sebagai suatu bayang-bayang ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus dari perbudakan dosa, kita sebagai umat Allah, maka kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini ada relevansinya di dalam kekristenan hari ini, saudara. Kalau kita bicara tentang Paskah, Passover, ya, Paskah itu berkait dengan kita melihat tentang karya keselamatan Tuhan. Allah melepaskan kita dari perbudakan dosa, lalu kita dijadikan umat pilihan Allah. Ya, kita bicara tentang Paskah berarti bicara tentang Passover, karya penebusan Allah yang dikerjakan di dalam Kristus, di dalam relevansinya kita perjanjian baru. Lalu kita juga bicara tentang Paskah, tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, lalu tentang turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus berkaitan dengan turunnya hukum 10 hukum Allah, ya. Ada kaitan di dalam hari Pentakosta, hari 50 ke-50.
itu ada relevansinya dengan turunnya Roh Kudus. Sehingga ada kaitan dekat sekali antara PL dan PB. Khususnya kita bicara tentang Musa. Musa menjadi seorang penyelamat bagi orang Israel. Ini adalah tipologi daripada Kristus. Kristus akan datang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa, untuk dijadikan umat Allah untuk beribadah dan melayani Tuhan. Yang pertama, saudara, mengenai bagaimana orang Israel di dalam penindasan di Mesir. Jadi beban orang Ibrani ditindas di Mesir. Nah, kita minggu lalu sudah membahas mengenai orang Israel, orang Israel yang diperbudak di Mesir. Mereka diperbudak, lalu mau ada usaha genocide, Tapi kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Bijaksana, bekerja sehingga semua usaha daripada Raja Mesir untuk melemahkan atau menghambat perkembangan orang Israel semua gagal. Jadi kita melihat sepertinya Raja Mesir yang punya kuasa, tapi sebetulnya tetap Allah berdaulat, Allah lebih berkuasa daripada Raja Mesir. Bahkan Allah bisa memakai orang-orang yang lemah sepertinya, yaitu wanita-wanita. Kita melihat bidan-bidan yang diminta oleh Firaun untuk membunuh ibu-ibu yang melahirkan. Mereka nggak taat. Mereka membiarkan wanita-wanita atau ibu-ibu orang Israel melahirkan anak. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada takut akan Raja Mesir. Lalu kita melihat lagi dalam perkembangannya, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ibu Musa. Nanti kita mempelajari ibu Musa, yaitu Yokebed pun berani, untuk menyembunyikan Musa setelah lahir. Lalu kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sehingga Musa, boleh kata bukannya selamat dari pembunuhan, tapi justru disinilah Tuhan mempersiapkan Musa sebagai seorang penyelamat atau pembebas. Maka kita bisa mempelajari bagaimana kelahiran Musa. Kita melihat bicara tentang Musa, kita membagi 3 hal, yaitu 40 tahun pertama Musa lahir, dibesarkan di Mesir sebagai anak putri Firaun. Kemudian kita membahas pelarian Musa 40 tahun di Midian. Lalu panggilan Tuhan atas Musa untuk menjadi penyelamat. Nah, ini akan kita pelajari, Itu pasal kedua sampai pasal keempat. Lalu kita melihat bagaimana Musa harus menghadap Firaun sebagai penindas. Jadi kita membicarakan bagaimana Musa bertemu Firaun supaya membiarkan orang Israel untuk pergi beribadah dan melayani Tuhan. Lalu bagaimana akibat Musa mengatakan itu, maka penindasan lebih ditekankan. Lalu kita melihat kehadiran Tuhan menyatakan kekuasaan yang besar dengan memberikan 10 tulah untuk mendesak Firaun untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu kita melihat bagaimana pembebasan bangsa Israel dari Mesir, prosesnya itu bagaimana, bagaimana Allah mempersiapkan orang Israel untuk disucikan melihat Tuhan bekerja. Lalu 10 tulah bagaimana ditimpakan pada orang Mesir. Lalu bagaimana orang Israel, bagaimana bisa keluar dari Mesir. Lalu kita melihat ada pembelahan Laut Merah, Ini mereka kuasa penebusan oleh kuasa Tuhan. Lalu nyanyi-nyanyian, nyatan kemenangan atau doksologi melihat Tuhan itu bekerja. Lalu kita membicarakan mengenai nasihat Jethro yang bijaksana pada waktu Musa mengatur orang Israel sebanyak 2 juta. Bagaimana mengatur? Maka Musa mengangkat orang-orang untuk menjadi asisten dia mengatur
suatu bangsa, ya. Lalu kita melihat setelah itu bagaimana ada perjanjian di Sinai, ya. Persiapan Musa, ya, bagaimana bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan 10 hukum sebagai peraturan pelindung perjanjian. Lalu ada pengesahan. Lalu bagian yang kelima kita membahas mengenai orang Ibrani yang dilukiskan. Ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai. Nah ini saudara, garis besar, nah sebenarnya detail-detailnya masih sangat banyak kita bisa pelajari. Nah ini sekilas yang kita akan mempelajari, saudara ya. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan studi kita, ya, khususnya kita hari ini akan membahas mengenai di dalam Keluaran. Kita masuk pasal kedua, ya. Ya, pasal pertama kita sudah selesai. Kita masuk pasal kedua. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah tepi pandan, dipakalnya dengan gala dari perak, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya itu di tengah-tengah, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah cederau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Hingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, kita melihat ya di dalam bagian ini, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, saudara, di sini berkata dua-duanya keturunan orang Lewi, tidak disebutkan namanya itu siapa. Ya, nanti kita mengetahui di dalam pasal ke-6, yaitu namanya yaitu Amram dan Yokebed. Ya. Kenapa waktu itu nggak disebut namanya? Karena kita melihat bahwa tidak disebut namanya artinya bahwa orang tua Musa itu orang biasa, ya, ordinary person, bukan orang yang spesial, orang yang biasa. Tuhan bisa pakai orang yang biasa, dipersiapkan untuk pekerjaan yang extraordinary. Bukan yang orang yang luar biasa, orang yang biasa-biasa. Ordinary person dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan yang extraordinary. Nggak disebutkan siapa namanya, tapi nanti saudara di dalam kejadian Keluaran pasal ke-6, ya, khususnya ayat 19, di sana dikatakan, coba kita lihat, Kejadian 6 ayat 19, ya. Di sana katakan Amram, ya, mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya dan melahirkan, dan perempuan ini melahirkan Harun, Musa
baginya. Ya. Dan ini di sini Meriam belum disebut, saudara ya. Seringkali kalau di dalam tradisi orang Yahudi itu nama perempuan itu tidak terlalu ditonjolkan ya. Seperti Yakob punya anak 12. Sebenarnya punya anak satu lagi namanya Dina, tapi nggak disebutkan ya. Saudara, kita lihat di sini saudara, kalau kita melihat bahwa mengenai orang tua Musa ini, kalau pasal ke-6 disebutkan mereka adalah keturunan dari Ruben ya. Ruben punya anak yaitu Lewi nanti ya. Dari Lewi saudara muncul di sini saudara, kemudian ada Amram dan Yokebed ya. Saya tidak akan mendetail, nanti pada saatnya kita akan sampai di situ juga. Nah, saudara, kedua orang Lewi ini, mereka ini di tengah-tengah kehidupan pada saat itu, saudara, mereka tuh menjalin relasi, lalu mereka menjadi suami istri, lalu mereka mengandung seorang laki-laki, ya. Nah, laki-laki ini adalah Musa, ya. Kita melihat, kalau kita melihat di dalam peristiwa kelahiran Yesus, Yesus itu bagaimana punya dua orang tua, Yusuf dan Maria. Mereka juga ada ordinary person, orang yang biasa. Ya, bahkan disebutkan tukang kayu, ya. Ayahnya yaitu Yusuf tukang kayu, dan Maria juga gadis biasa, bukan orang yang special person, orang yang biasa. Tapi di situ Allah memilih, ya, memakai mereka untuk menjadi orang tua, orang yang kelak akan dipakai oleh Tuhan. Karena Yesus demikian juga Musa ya. Musa adalah dilahirkan dari keluarga yang biasa, tapi Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan keluarga ini, yaitu melalui Musa. Saudara, ini bukan kebetulan bahwa Musa lahir justru sedang mengalami krisis yang besar, yaitu adanya genocide. Ya. Ingin supaya anak laki-laki itu akan dibunuh atau mau dibunuh, saudara. Ini bukan kebetulan, tapi kita melihat di tengah-tengah keadaan yang brutal ini, Allah mempersiapkan seorang penyelamat, ya, yaitu Musa, saudara. Ada kesejajaran sedikit pada zaman Tuhan Yesus, juga Yesus akan dibunuh, ya, yang masih bayi, karena bagaimana orang Majus yang memberitahu kepada Herodes, ya, Herodes ingin tahu bayi itu, tapi tujuannya dia takut, terancam. Tapi lihat kisah selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus nggak terbunuh. Ini ada sedikit kesejajaran peristiwa ini, saudara. Saudara, singkat cerita, saudara, di sini bagaimana Amram dan Yokebed ini, saudara, melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Musa. Disebutkan anak ini cantik atau cakep, ya. Ini kata baik, anak itu tampan baik. Ini mirip dengan kata yang dipakai dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan itu terang itu baik. Allah menciptakan daratan lautan itu baik. Jadi saudara, waktu Allah boleh kata boleh kata memakai orang tua Musa, itu Musa disebutkan orang yang cakep gitu, ya. Dan dua orang ini, saudara, bagaimana sepakat, mereka ada keberanian untuk tidak menyerahkan anak ini kepada Firaun. Artinya, ini bukannya tindakan sekedar sayang anak, ya. Tapi Alkitab menunjukkan karena iman, ya. Karena iman, kedua orang tua Musa ini menyembunyikan Musa, ya. Jadi bukannya sekedar naluri keibuan saja, ingin melindungi anak, tapi karena iman. Artinya, saudara, baik Amram atau Yokebed adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, termasuk bagaimana mempercayakan anaknya kepada Tuhan. Ini peran orang tua penting sekali, saudara. Kita bukan hanya sekedar punya naluri sebagai orang tua melindungi anak, tapi di samping itu, saudara, ini karena orang yang takut kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal ke-11, kita melihat, saudara,
bagaimana tindakan orang tua Musa ini bukan tindakan biasa, tapi tindakan karena iman. Ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya saudara, ini ada suatu hal yang indah ya. Jadi keluarga ini baik Amran ya dan Yokebed, orang-orang yang takut kepada Tuhan ya, melebihi ya takut kepada Firaun. Jadi mereka tuh boleh kata kita melihat Tuhan pakai orang-orang yang biasa memiliki iman yang besar ya. Memiliki iman kepada Tuhan ya di sini saudara. Dan saudara, mereka menyembunyikan ya, selama 3 bulan. Berarti saudara, mereka tuh tidak menyerah kepada nasib yang ada. Mereka sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin apa yang dia bisa lakukan. Nah ini penting sekali dalam hidup kita saudara. Kita dalam hidup kita memang, dalam hidup kita kadang ada masalah-masalah yang melampaui kemampuan kita menghandle. Lalu kita belum berjuang sudah pasrah. Artinya belum berjuang kita sudah menyerah. Tapi kita melihat saudara, orang tua Musa ini berusaha sebisa mungkin dia bisa menghandle. 3 bulan dia tahan ya, untuk menyembunyikan Musa. Ya. Tapi setelah 3 bulan, saudara, mereka boleh kata mengalami kesulitan untuk menyembunyikan diri. Maka saudara, mereka kemudian mengambil suatu kebijakan ya. Lalu mereka boleh kata tidak menyembunyikan, lalu mereka diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dan gala-gala tir, diletakkan bayi itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara Tuhan Yesus Kristus, ini tindakan daripada daripada Musa ini. Ini juga suatu tindakan iman sebetulnya. Dia masih ada hope. Ya. Berharap di tengah-tengah krisis yang sepertinya seperti telur di ujung tanduk. Mereka boleh kata ambil tindakan iman, yaitu tidak membuang anak itu untuk mati di sungai, di laut ya. Tapi supaya bagaimana mereka ini boleh kata ada tindakan iman, membawa anak ini saudara ditempatkan di tempat pandan. Ada suatu ya semacam, sebenarnya dalam bahasa asli itu mirip dengan bahtera kecil. Ya, kalau kata zaman Nuh itu berbahtera besar, ini bahtera kecil saudara. Ya. Orang tua Musa ini boleh kata berusaha sebisa mungkin. Ya. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita bisa, sisi lain kita berserah kepada Tuhan, tapi sebetulnya saudara ini menyatakan kemalasan kita untuk berusaha. Ya. Kita nggak mau maksimal berusaha, hanya menyerah. Ya. Ya. Sisi lain saudara, kita berserah kepada Tuhan itu baik, itu benar. Tapi aspek lain sebelum kita berserah saudara, kita berusaha semaksimal mungkin kemungkinan yang kita bisa lakukan sesuai dengan hikmat, potensi yang kita berikan. Kita nyatakan saudara. Saudara, waktu Yesus Kristus pada waktu kita sakit contohnya. Saudara, kita sakit, kita bisa berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Oke. Tapi aspek lain saudara, waktu kita sakit, kadang-kadang Tuhan pakai sarana, adanya obat, adanya dokter, untuk menyembuhkan kita. Aspek lain saudara, bagaimana kita memelihara kesehatan kita, supaya kita nggak jatuh sakit. Sehingga ada bagian saudara, kita ini bersandar sama Tuhan, tapi kita juga menggunakan common sense kita, akal sehat kita, untuk berhidup bertanggung jawab kepada Tuhan.
Saudara, sisi lain saudara, kita percaya Tuhan akan pelihara kita. Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi kita harus bertanggung jawab di dalam kita bekerja. Kita juga harus manage keuangan kita, jangan sampai output sama input tuh tidak balance. Hanya kita kekurangan. Sehingga kita perlu bijaksana Tuhan ya di dalam menghandle hidup kita ini. Bukannya beriman lalu hidup sembrono. Kita hidup bertanggung jawab dan beriman kepada Tuhan. So, kalau Yesus Kristus kita melihat seperti Yusuf. Yusuf pada waktu menyelesaikan krisis daripada kondisi yang ada di Mesir, terjadi bencana kelaparan. Saudara, caranya bukan dengan Allah melakukan mujizat sehingga di tengah-tengah kelaparan tiba-tiba turun hujan. Bisa saja Tuhan itu melakukan mujizat dan turun hujan. Tapi saudara, Tuhan kasih bijaksana kepada Yusuf. Bukan cara miracle seperti itu. Tapi dengan cara berhemat. Menabung selama 7 tahun kelimpahan untuk persiapan 7 tahun kelaparan, saudara. Kita bagaimana memanage hidup kita, tidak mencobai Tuhan. Ya. Kita kembali pada diri daripada orang tua Musa. Mereka sebisa mungkin bertahan dan berjuang, ya. Lalu mereka boleh kata membuat Musa itu tidur di tempat ya kayak perahu kecil ini, ya, gala-gala ini, saudara. Ini sebetulnya punya strategi, ya. Dia punya strategi bagaimana, siapa tahu, ya. Ada orang yang ambil dia, dan ini saudara, saya percaya saudara, ibu Musa ada tahu kebiasaan-kebiasaan orang-orang di situ, putri Firaun yang suka ke daerah itu. Jadi saudara, ini bukan kebetulan, tapi sisi lain, bagaimana ibu Musa ini memperhatikan bagaimana menyelamatkan daripada Musa ini. Sisi lain juga ada campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan memakai putri Firaun bisa melihat lalu mengadopsi. Ini ada 2 aspek yang kita perlu pelajari, saudara. Pertama, saudara, gak ada peristiwa dalam hidup ini yang kebetulan. Gak ada. Ya. Ada maksud rencana Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup manusia, baik secara global atau secara personal dalam kehidupan seseorang. Maka di sini saudara kata Yesus Kristus kita melihat bahwa Musa, bagaimana orang tua Musa mengatur begitu rupa, ya. Kita melihat sepertinya suatu hal yang kebetulan, bagaimana pada saat peti yang berisi bayi itu, ya. Lalu saudara, pada saat itu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil itu. Saudara, kalau Yesus Kristus sisi lain kita melihat waktu dia melepas bayi ini di peti atau bahtera kecil ini. Kita melihat ada Miriam yang melihat dari jauh. Artinya saudara, ini ada suatu momentum, ya. Sepertinya kebetulan, tapi bukan kebetulan. Kita harus menggunakan common sense kita, wisdom kita, untuk menyelesaikan masalah yang rumit kadang-kadang, yang kita nggak tahu caranya gimana. Tapi pasti ada cara Tuhan untuk menyelesaikan, saudara. Nah, kita melihat sih, saudara, kadang-kadang ada cara Tuhan yang bekerja di luar apa yang kita predik. Cara Tuhan mengerjakan sesuatu kadang unpredictable. Tapi ini adalah satu campur tangan Tuhan yang nggak pernah kita duga. Seperti kita melihat kasus daripada Yusuf. Yusuf itu rencana akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan mencegah nggak dibunuh. Dibuang ke sumur. Waktu dibuang ke sumur, tiba-tiba ada orang Ismail lewat. Lalu akhirnya Yusuf dirubah dari itu, dibunuh, dijual.
Ini peristiwa ini, saudara, bukan kebetulan juga. Ini bentuk providence of God. God's providence. Allah menghalangi orang membunuh, dibuang ke sumur. Wah, tinggal ke sumur kalau dibiarkan pasti mati. Tapi kebetulan sepertinya saudara, kita melihat ada orang Ismail yang lewat, hanya dijual. Ini manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Saudara, dalam hidup kita, kalau kita mengamati bahwa Tuhan itu Tuhan atas sejarah. Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Nggak ada yang kebetulan. Ada intervensi Tuhan yang nggak kelihatan sedang berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita melihat, saudara, saya percaya pasti orang tua Musa itu berdoa untuk keselamatan anaknya. Lalu Tuhan memimpin dengan cara yang mungkin, kok gini cara Tuhan? Dan ini metode penyelamatan dengan buat peti ditaruh, ya. Ini ditaruh di teberau. Ini bukan sungai yang arusnya deras. Ini satu bagian di mana memang ada kebiasaan daripada putri Firaun mandi di situ. Artinya Tuhan memberikan bijaksana kepada orang tua daripada Musa, khususnya ibu Musa. Lalu bikin teamwork kecil, yaitu dengan yang namanya kakaknya Musa, Miriam. Lalu kita melihat, saudara, Tuhan memakai anak putri Firaun juga menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyelamatkan daripada Musa, saudara. Kita melihat cara Tuhan, kadang-kadang Tuhan memakai orang yang kita nggak duga, anak putri Firaun. Anak putri Firaun mungkin juga sebetulnya dia tidak takut, tidak taat sama ayahnya sendiri. Mau mengadopsi anak orang Ibrani ini. Wah, ini terobosan. Ya. Artinya, saudara, mungkin saudara, anak putri Firaun ini, saudara, adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan, di mana kehadiran orang-orang Ibrani yang menunjukkan suatu pekerjaan yang baik mempengaruhi juga anak putri Firaun. Sehingga anak putri Firaun, saudara, ini tidak ikut-ikutan ayahnya, ya, yang melawan, yang menganiaya akan orang Israel. Tapi anak putri Firaun adalah orang yang takut kepada Tuhan juga. Kita mengetahui, saudara, Tuhan, kehadiran orang Israel mempengaruhi para bidan. Bidan-bidan itu tidak taat kepada Firaun karena takut kepada Tuhan. Nah, saya percaya di sini, saudara, bahwa anak putra Firaun itu juga takut kepada Tuhan, lalu ada keberanian untuk mengangkat Musa menjadi anaknya, saudara. Ini cara Tuhan yang ajaib sekali. Tuhan bisa memakai orang-orang tanda kutip, orang belum percaya atau orang yang kita belum tahu bagaimana Tuhan pakai alat kemuliaannya. Kalau kita mengetahui, saudara, bahwa pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan hanya orang Israel, saudara, tapi bangsa-bangsa lain yang ada di Mesir pun, termasuk orang Mesir, juga ikut bersama orang Israel pergi ke tanah perjanjian. Artinya, saudara, kehadiran orang Israel di Mesir itu juga mempengaruhi orang-orang yang tinggal di Mesir. Segala bangsa yang tinggal di Mesir, mereka boleh mengenal Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan mereka menjadi bagian di dalam orang Israel. Mereka memiliki iman kepada Allah dan takut kepada Allah seperti orang Israel, saudara. Dan ini sesuatu hal yang indah. Allah bisa pakai segala cara yang ajaib yang gak pernah kita duga. Peristiwa Musa selamat daripada genoset waktu itu, saudara. Tuhan memakai 3 wanita, ya. Ibu Musa, lalu kita melihat adanya Miriam kakak Musa, dan
anak putri Firaun. Ini Tuhan bangkitkan. Ini bukan kebetulan, ada planning. Ada campur tangan Tuhan untuk keselamatan daripada Musa, saudara. Lalu kita melihat lagi, saudara. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Saudara, kalau kita melihat cerita sungai Nil banyak buayanya. Tapi ini di Teberau, ini ada sudah steril boleh kata. Lalu dilihatlah olehnya peti yang tengah-tengah Teberau itu, maka disuruh hambanya untuk mengambil. Lalu dibuka, lalu dilihat, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia padanya. Dan berkata, tentunya ini bayi orang Ibrani. Saudara, kita melihat ada beberapa tindakan aktif, saudara. Yang pertama, saudara, anak putri Firaun itu terlihat, saudara. Bayangin kalau nggak lihat, ya sudah, diabaikan. Melihat, saudara. Tuhan yang ngatur mata daripada putri Firaun bisa lihat, saudara. Allah mengendalikan mata anak putri Firaun. Lalu kita melihat kemudian dia mengatakan supaya disuruhnya hambanya untuk mengambil, ada tindakan untuk mengambil. Lalu dibuka, dilihat, anak itu menangis, timbul belas kasihan. Ini ada proses langkah-langkah Tuhan bekerja lewat penglihatan, lewat tindakan, ya. Lalu Allah menggerakkan hati anak putri Firaun, saudara. Dan momen ini, saudara, langsung ditangkap oleh Miriam. Ya. Saudara, jadi saudara Miriam tuh ngamatin secara langkah-langkah di mana melihat anak putri Firaun itu bahkan memperhatikan sampai mengambil, sampai membuka. Ya. Lalu waktu timbul compassion, mungkin timbul ada ekspresi wajah yang senang, wajah yang antusias kepada bayi itu. Lalu momen ini digunakan oleh kakak daripada Musa ini. Kemarin namanya nggak disebutin, saudara. Ini orang biasa, ordinary person. Tuhan pakai, ya, Miriam ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dia langsung datang bertanya kakak anak itu kepada putri Firaun. Saudara, ini orang biasa, saudara. Tapi ada tindakan iman. Berani menghadap anak putri Firaun, saudara. Saudara, ini bukan, kalau gadis biasa mana berani datang kepada pembesar-besar ini, saudara. Ini berarti, saudara, Miriam ini ada iman. Itu berani datang kepada anak putri Firaun. Lalu mengatakan, akan kupanggilkan bagi tuan putri sebagai seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusu bayi itu bagi tuan putri. Sautnya putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara, ini bukan kebetulan, saudara. Saudara, dalam hidup kita, saudara, banyak event-event dalam hidup kita. Kita kalau tidak punya relasi yang dekat sama Tuhan, kita nggak bergaul dengan Tuhan melalui firman doa, kita seringkali bisa lewat momen-momen melihat Tuhan yang sedang intervensi dalam hidup kita, saudara. Lalu kita bisa lost opportunity untuk menangkap kesempatan itu. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, karena Yesus Kristus, kita melihat, saudara, Musa akhirnya boleh diterima sebagai anak putri Firaun. Bawalah anak itu, susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Saudara, ini ada suatu blessing yang luar biasa. Ya. Akhirnya saudara Musa dibesarkan oleh ibunya sendiri. Ya. Lalu setelah besar, anak ini
dibawa ke putri Firaun, mengangkatnya sebagai anak, menamai dia Musa. Sebab karena aku telah menariknya dari air, saudara. Kita melihat saudara Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan bekerja begitu rapi. Saudara, kita melihat Musa yang dalam pertama saudara mau dibunuh, akhirnya nggak jadi dibunuh. Bukannya sekali nggak jadi dibunuh, tapi ada maksud rencana Tuhan. Musa hanya diterima sebagai anak putri Firaun. Dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya extraordinary. Saudara, kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, saudara. Kita sebagai opa oma yang punya cucu-cucu. Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan anak-anak ini, kehidupannya, keselamatannya sepenuhnya dengan iman, supaya mereka kelak dipakai oleh Tuhan? Saudara, kesempatan kita bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita nggak banyak, saudara. Apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, saudara? Menangkap kesempatan, membesarkan anak-anak di dalam Tuhan, supaya mereka kelak dipakai oleh Tuhan. Saudara Yesus Kristus, kita melihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 21-22. Silakan membaca. Kisah Rasul 7 ayat 21-22. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, ini ada suatu blessing, saudara. Musa bukannya sekadar diselamatkan dari kematian, bukan diselamatkan dari air, saudara. Tapi Tuhan mengangkat dia begitu rupa menjadi anak putri Firaun. Dia dididik di istana Firaun, istana Mesir. Lalu dikatakan dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan, saudara. Wah, saudara kedua Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai orang tua pasti ingin mendapatkan, kita punya anak cucu-cucu kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, saudara. Itu nggak salah, saudara. Kita mengupayakan supaya anak kita mendapatkan suatu kesempatan yang paling baik. Tapi saudara, ada yang lebih penting. Kita harus investasi rohani anak-anak kita. Ini lebih penting daripada pendidikan akademik apapun. Apa gunanya anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik, mungkin gelarnya PhD, punya posisi di dalam masyarakat, tapi kalau imannya luntur, imannya hilang, bahkan nggak dipakai oleh Tuhan, saudara. Saudara kali Yesus Kristus, Musa adalah orang yang mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik di antara begitu banyak orang-orang Israel pada zaman itu. Bahkan Tuhan siapkan dia menjadi pemimpin yang besar untuk menjadi penyelamat bagi orang Israel. Saudara, ada peneliti mengatakan bahwa Musa selama ada di Mesir, dia mendapatkan pendidikan. Ya, ada mungkin bahasa Mesir, bukannya satu bahasa, mungkin bahasa yang lain, saudara. Supaya dia bisa membangun diplomasi dengan bangsa-bangsa sekitar waktu itu. Dan pada waktu itu, saudara, di Mesir sudah ada matematika, studi astronomi, studi arsitektur, studi musik, studi medicine, studi tentang hukum, atau the fine art di dalam diplomasi, saudara.
Saudara, ini sesuatu hal mungkin kalau kelak dia dapat pendidikan, bukannya satu aspek pendidikan, banyak bijaksana yang dia bisa dapatkan. Bahkan saudara Yesus Kristus, dia sampai boleh kata mendapat posisi yang penting di Mesir, saudara. Ini anak putri Firaun, saudara. Saudara Yesus Kristus, Tuhan tanpa sadar mempersiapkan semua pendidikan yang begitu baik, saudara. Bukan hanya sekedar untuk prestise, kepentingan dirinya sendiri. Tapi ada maksud rencana Tuhan supaya melalui Musa dengan semua kapasitas yang dimiliki untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang setelah pendidikannya baik, posisi baik, tidak ada kontribusi yang berarti dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Orang tua tidak pernah menanamkan iman rohani yang baik. Sukses untuk diri. Yang uang banyak, bikin rumah sendiri, bikin mobil yang bagus, tapi nggak ada kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Nggak ada kontribusi dalam pelayanan Tuhan. Bahkan kasih perpuluhan pun tidak kepada Tuhan. Bahkan besar ke gereja itu hanya sebagai pelengkap. Tidak sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Kenapa? Orang tuanya memikirkan, mementingkan hal-hal yang sekuler. Hal rohani, hal iman tidak pernah dididik dengan baik. Saudara, kata Yesus Kristus, Musa, saya percaya ada masa-masa emas dalam hidupnya. Orang tuanya membekali rohani yang memadai. Bahkan mungkin sementara dia mendapatkan pendidikan universitas yang paling baik di Mesir, orang tuanya mendoakan, lalu berikan pengaruh yang indirect untuk Musa tahu identitas dirinya. Engkau orang Ibrani. Engkau adalah umat Allah. Sehingga nggak heran sewaktu Musa besar, saudara, dia menolak disebut anak Firaun dan rela menderita bagi umat Allah, saudara. Ini berarti, saudara, yang kasih Tuhan Yesus, Musa mendapat orang tua yang takut kepada Tuhan. Orang tuanya berhasil mewariskan iman, kerohanian yang sejati, yang mendalam, sehingga pengaruh sekuler, pengaruh dunia tidak mendistorsi iman dan kerohaniannya, saudara. Sekarang tantangan pada zaman ini, saudara, banyak anak-anak kita ini kurang mendapatkan warisan iman dan kerohanian yang benar. Kenapa? Banyak orang tua pun tidak serius pasal iman rohani. Nggak serius bertumbuh berakar dalam Tuhan. Sehingga orang tua nggak ada kuasa, nggak ada influence, pengaruh, teladan yang bisa menjadi berkat bagi anak cucu, saudara. Krisis iman, krisis kerohanian melanda banyak keluarga Kristen hari ini. Saudara Yesus Kristus, tapi kita bersyukur di tengah-tengah krisis kehidupan, krisis kebangsaan, krisis sosial, krisis ekonomi yang besar, yang sedang melanda bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Saudara kata Yesus Kristus, keluarga Musa tidak terpengaruh krisis ini. Mereka tetap beriman sama Tuhan. Dan mereka tetap bagaimana punya kesetiaan kepada Tuhan, memperjuangkan apa yang bisa buat. Lalu Allah ikut bekerja di dalamnya, saudara. Saudara Yesus Kristus, Musa mendapat kesempatan pendidikan yang terbaik pada waktu itu, saudara. Musa dia orang biasa. Kedua orang tuanya juga ordinary parent. Tapi saudara, kita melihat Allah mempersiapkan. Allah bagaimana bekerja melalui keluarga yang ordinary ini untuk mengerjakannya extraordinary.
Karena mereka beriman kepada Tuhan. Mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Tidak krisis kehidupan rohani mereka, tidak krisis. Hari ini dunia sedang terlanda krisis yang besar, masalah COVID. Memang ada beberapa orang dengan COVID, mereka nggak terlalu terimbas, saudara. Ada orang terkena COVID justru ekonominya naik, saudara. Tapi saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, mari kita terus memandang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan menghadapi situasi. Walaupun kadang-kadang kita sepertinya nggak mungkin bisa melewati krisis kehidupan, saudara. Tapi kita melihat semua yang terjadi dalam hidup kita di dalam kontrol Tuhan. Saudara, saya nggak tahu di dalam kehidupan saudara ada krisis hidup apa yang sepertinya nggak bisa dilewatin. Tapi kita percaya Tuhan di dalam Kristus ada jalan keluar yang kita nggak lihat. Tugas kita mau beriman. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar semaksimal mungkin yang kita bisa buat. Dan kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Surah Alkitab kata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan hidup kita. Saudara, kata Yesus, Musa boleh selamat. Aspek lain ini adalah kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan. Tapi di sisi lain ada iman, ada tanggung jawab orang tua Musa memelihara Musa. Musa memang sisi lain, saudara, bisa mendapat kesempatan yang bagus karena campur tangan Tuhan. Dia bisa mendapatkan kesempatan menjadi anak putri Firaun, mendapat pendidikan yang paling baik. Tapi aspek lain, saudara, kita melihat tanggung jawab. Ada peran orang tua Musa menanamkan iman kerohanian. Akhirnya anak-anaknya boleh hidup dipakai oleh Tuhan. Saya berharap melalui jemaat yang ada di Kerrypot, ada anak-anak saudara dan saya yang dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, atau waktu mereka menjadi seorang saintis, seorang pengusaha yang bukan orientasinya hanya untuk kepentingan sendiri, tapi mereka sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi alat Tuhan, alat yang menyelamatkan, alat yang memberkati dunia di dalam krisis kehidupan ini, saudara. Kita mengakui Musa ini dipakai Tuhan di orang yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membangun suatu new komunitas yang menyatakan kehadiran Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, kiranya saudara, apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul bukan lewat begitu saja. Saudara melihat di dalam apapun yang menimpa hidup saudara, ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara tidak boleh menyerah kepada keadaan. Walaupun secara manusia kita nggak ada kekuatan, tapi kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita mau berdiam di depan Tuhan, membiarkan Tuhan bertindak. Supaya dari hidup saudara, kita boleh melihat Tuhan bekerja. Tiap hari jangan dianggap itu hari yang biasa. Memang hari biasa, kita orang biasa. Tapi kita ingat, kita punya Allah yang luar biasa. Dia sedang mengerjakan, men-setting perbuatan yang besar. Lewat kita, orang yang biasa-biasa. Mungkin anak-anak kita melihat orang biasa. Bahkan kita kadang melihat anak kita di look down. Mau bisa jadi apa anak saya ini? Saudara, ingat anak-anak kita bukan milik kita. Anak cucu kita itu milik Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup mereka? Saudara, kita harus fight, berjuang
semaksimal mungkin kita buat supaya anak-anak kita boleh dikuduskan, dipakai oleh Tuhan. Jangan asal kita mendidik, jangan asal memperhatikan, jangan asal kita berdoa. Kita harus semaksimal mungkin mengerjakan, saudara. Jangan kita lose heart, give up dengan situasi. Saudara, kadang-kadang ada orang tua, aduh, kita penghasilan nggak cukup untuk nyekolahkan anak. Ya terserahlah anakmu bagaimana. Kita harus berdoa, saudara. Kita berusaha semak mungkin apa yang kita bisa. Ada orang tua yang terbatas, gak mungkin saya bisa sekolahkan anak saya ke sana ke sini. Orang tua boleh belajar memberikan hope, memberikan iman kepada anak-anak untuk berharap kepada Tuhan. Siapa tahu ada jalan Tuhan, anak itu dapat scholarship. Ada cara Tuhan yang ajaib. Karena kita percaya Allah itu Allah yang extraordinary. Allah bisa mengerjakan hal-hal yang menurut manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan sanggup melakukan apa yang kita anggap gak mungkin. Tapi lebih utama lagi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan kepada saudara sekalian. Amin.